kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan mengenai isu aktual pembelajaran biologi. Adapun tujuan mata kuliah ini yaitu untuk membekali mahasiswa, khususnya calon guru biologi, dengan pemahaman mendalam mengenai tantangan, tren, dan perkembangan terkini dalam bidang biologi. Kelompok kami akan memaparkan mengenai portofolio, analisis isu aktual pembelajaran biologi mengenai LKPD atau LTPD dan instrumen penilaian. Nah, yang pertama, kami menganalisis isu aktual dalam penerapan LKPD dan LTPD sebagai media pembelajaran biologi di berbagai jurnal. Yang pertama, keterbatasan perangkat ajar digital interaktif berbasis isu lingkungan nyata atau ELKPD SSI. Yang kedua, rendahnya hasil belajar IPA karena minimnya strategi inovatif atau pemberian tugas akhir. Yang ketiga, LKPD yang monoton dan tidak sesuai kebutuhan sehingga perlu TPS untuk meningkatkan interaksi siswa. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan potensi lokal atau keanekaragaman hayati Musa Keae dalam pembelajaran biologi. Yang kelima, rendahnya partisipasi siswa dan kesulitan memahami konsep abstrak sehingga dibutuhkan LKPD berbasis pendekatan saintifik. Tugas yang kedua, kami mendapatkan tugas yaitu membuat instrumen penelitian lembar observasi khusus LKPD. Di sini kami membuat instrumen penelitiannya berdasarkan BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, di mana terdapat 4 aspek penilaian, yaitu yang pertama aspek kelayakan isi, di mana berfokus pada kebenaran dan kesesuaian materi dengan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, serta kebenaran konsep ilmiah. Aspek yang kedua yaitu kelayakan penyajian, yaitu menilai bagaimana isi LKPD disusun dan disajikan kepada peserta didik. Penyajiannya harus sistematis, runtun, dan mudah dipahami. Aspek yang ketiga yaitu kelayakan kebahasaan, yaitu berkaitan dengan penggunaan bahasa yang jelas, komunikatif, efektif, dan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Aspek yang keempat yaitu kelayakan kegrafikan, yaitu menilai tampilan visual LKPD seperti tata letak, pemilihan warna, ukuran huruf, dan penggunaan gambar. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian lembar observasi 8 standar pendidikan. Nah, di kelompok kami mendapat standar kompetensi lulusan, jadi kami membuat instrumen penelitian lembar observasi standar kompetensi lulusan. Nah, menurut Permendikbud nomor 10 tahun 2025, ada 8 aspek mengenai standar kompetensi lulusan yang kami jadikan pedoman untuk membuat instrumen penelitian tersebut. Nah, yang pertama yaitu aspek keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, aspek keluargaan, aspek penalaran kritis, aspek kreativitas, aspek kolaborasi, aspek kemandirian, aspek kesehatan, dan yang terakhir yaitu aspek komunikasi. Nah, dari 8 aspek tersebut, kami membuat masing-masing indikator per aspeknya, di mana di masing-masing indikator tersebut kami juga membuat penilaian dari 1 sampai 4. Kemudian kami juga membuat bagaimana bentuk penilaiannya ketika indikator tersebut mendapatkan nilai 1, 2, 3, ataupun 4. Nah, dan terakhir, kami membuat penilaian di mana penilaian ini kami gunakan rekapitulasi penilaian untuk menilai bagaimana instrumen penelitian lembar observasi dari standar kompetensi lulusan yang dibuat oleh guru. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian perangkat pembelajaran guru SMA IT Alfitia Pekanbaru. Yang pertama yaitu rekapitulasi penilaian standar isi yang mendapatkan nilai 80,95% dikategorikan baik. Perencanaan guru sebagian besar sesuai dengan standar isi, tetapi masih terdapat sedikit aspek yang perlu penyempurnaan. Yang kedua, rekapitulasi penilaian standar proses mendapatkan nilai 86,9%, dikategorikan sangat baik. Dokumen perencanaan pembelajaran sangat sesuai dengan standar proses. Yang ketiga yaitu rekapitulasi penilaian standar kompetensi lulusan yang mendapatkan nilai 89,5%, dikategorikan baik, menunjukkan pemahaman yang baik dan pelaksanaan sesuai, namun sebagian aspek masih ada sedikit kekurangan. Yang keempat yaitu rekapitulasi penilaian standar penilaian yang mendapatkan nilai 86%, dikategorikan sangat baik. Dokumen perencanaan pembelajaran sangat sesuai dengan standar penilaian yang berorientasi peserta didik. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari setiap tugas mengenai isu aktual pembelajaran biologi, yaitu bahwa LKPD inovatif berperan penting dalam meningkatkan pemahaman konsep, literasi sains, dan keterampilan abad ke-21 melalui desain yang interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu, penilaian LKPD berdasarkan 4 aspek BSNP memastikan kualitas isi, penyajian, bahasa, dan tampilan sehingga efektif digunakan dalam pembelajaran. Dan penerapan standar nasional pendidikan khususnya SKL atau standar kelulusan, standar isi, proses, dan penilaian menjamin pembelajaran biologi sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan 8 dimensi profil lulusan. Dengan demikian, LKPD yang dikembangkan secara tepat mampu mendukung pembelajaran biologi yang lebih aktif, bermakna, dan berkualitas.